Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada video kali ini teman-teman semua, kita update terbaru terkait dengan pengisian DRH ya. Untuk hari ini tanggal 22 September teman-teman, adalah hari di mana hari terakhir ya untuk pengisian DRH ya teman-teman, sampai jam 23 sekian-sekian nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi kami menyarankan bagi teman-teman yang sudah selesai mengisi DIRH-nya agar secepatnya untuk melakukan akhiri proses pengisian DIRH-nya ya teman-teman ya, karena itu adalah bagian dari untuk tahap selanjutnya ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak mengakhiri, berarti teman-teman sama saja tidak melakukan pengisian DIRH ya, seperti itu. Nah, di sini di pengisian DIRH tentunya kita tidak bisa lagi untuk mengubah terkait dengan biodata ya. Kalau teman-teman sudah melakukan akhiri proses dari pengisian DIRH-nya. Nah, tapi di bagian dokumen daftar riwayat hidup ini masih bisa kita melakukan perbaikan ya teman-teman, untuk unggah ulang yang dokumen yang sudah kita unggah ya dari SKCK, surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Ini masih bisa kita lihat dan juga bisa masih kita unggah ulang ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah melakukan akhirnya tinggal untuk menunggu sampai penetapan praktek dari BKN ataupun NEP-nya ya teman-teman ya. Karena untuk sampai ke sana tentunya juga ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang harus kita lalui ya. Nah, salah satunya nanti akan melalui proses usul dari instansi ke BKN ya. Tentunya ada yang dua kategori, ada yang memenuhi syarat, maka akan langsung ke ditetapkan perteknya ya. Dan ada yang BTS ya, semoga saja semuanya memenuhi syarat ya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang BTS ini ada beberapa penyebab kenapa bisa berkas tidak sesuai ya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita baca ya, penyebab dinyatakannya berkas itu tidak sesuai. Nah, ini ya. Yang pertama, data tidak sesuai itu disebabkan karena data pribadi ya yang terpenting ya teman-teman ya, data pribadi yang di aplikasi SSCISN itu tidak sama dengan data di dokumen asli ya, seperti KTP, ijazah atau akta kelahiran ya. Kemudian ijazah karena kita yang kita upload juga ijazah ya teman-teman ya, dan transkrip nilai. Jadi teman-teman harus diperhatikan terkait dengan data ini. Kemudian dokumen yang tidak lengkap. Nah, misalnya dokumen yang wajib diunggah itu tidak ada ya, tidak diunggah, yang seperti SKCK, surat keterangan dokter ya poin 5 ini, dan ijazah, transkrip dan juga pas foto ini ya, yang terpenting teman-teman harus benar-benar dicek kejelasan hasil unggahannya ya, karena apabila terlihat buram misalnya saja teman-teman, maka itu bisa berakibat data ataupun berkas kita itu dianggap tidak sesuai ya, seperti itu. Jadi dicek lagi terkait dengan hasil unggahannya ya. Nah, untuk mengeceknya bisa kalian klik saja tombol lihat ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian lagi teman-teman ya, terkait dengan kesalahan pengisian DRH ya. Misalnya data yang diisi pada DRH itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung ya. Misalnya tadi ya dokumennya itu ya berbeda nama ya, seperti itu ya. Kemudian dokumennya tidak valid ya. Misalnya saja tidak valid itu diantaranya tidak terbaca ya, yang kita unggah itu buram, terpotong atau sudah kadaluarsa. Misalnya ya, untuk surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK-nya sudah expired ya. Nah, itu yang perlu teman-teman juga diperhatikan ya, terkait dokumen yang sudah diunggah. Kemudian surat keterangan sehatnya juga sudah habis masa berlakunya ya. Nah, seperti itu.
Jadi yang terpenting sebelum mengakhiri itu yang harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman ya. Nah untuk, menceknya ya tadi lewat ini tadi ya teman-teman, bisa dicek lagi ini terkait unggahannya. Nah apabila, berkas ada yang dinyatakan tidak sesuai, maka tentunya BKN akan mengembalikan, berkas itu ke instansi, ke BKD ataupun BKPP masing-masing ya. Kemudian BKPP nanti yang akan menghubungi peserta, jika ada yang tidak sesuai. Kemudian setelah dihubungi maka peserta itu harus memperbaiki secepatnya ya teman-teman ya, secepatnya untuk diperbaiki, dan tentunya ini juga akan berakibat lambatnya praktik teman-teman ya, praktik teman-teman untuk terbit ya seperti itu. Maka bisa karena sistemnya ini kolektif ya teman-teman ya, bisa berakibat semuanya bisa lambatnya untuk praktiknya diterbitkan ya seperti itu. Jadi benar-benar ya untuk teman-teman yang mungkin belum mengakhiri proses pengisian daerahnya untuk lebih jeli, lebih diperhatikan terkait unggahannya seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Semoga sukses semuanya dan memenuhi syarat semuanya sampai keluar NIP dan keluar SK-nya ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.